Selamat siang, bergabung lagi bersama saya Ibu Lenteria Pangaribuan, di mana kita pada siang ini menyampaikan materi PPKN yang topiknya adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai bagaimana praktek penyelenggaraan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, terlebih dahulu kita bahas dulu atau kita ulangi dulu mungkin di pelajaran SMP, apa itu unsur-unsur negara. Ya, negara itu bisa terbentuk oleh karena adanya beberapa unsur. Yang pertama itu adanya wilayah. Yang kedua adanya rakyat. Yang ketiga adanya pemerintah yang berdaulat. Yang keempat pengakuan dari negara lain. Di mana unsur yang keempat ini bisa kita bagi menjadi dua. Antara unsur yang pertama sampai yang ketiga ini disebut unsur komutatif atau disebut unsur yang mutlak. Unsur yang mutlak harus dipenuhi supaya sebuah negara bisa berdiri atau bisa terbentuk. Sedangkan yang kedua adalah pengakuan dari negara lain disebut unsur pelengkap. Ini artinya pelengkap, di mana unsur yang keempat ini walaupun belum langsung berada untuk mendirikan sebuah negara itu tidak menjadi masalah, karena pengakuan dari negara lain ini bisa setahun lagi, bisa juga adanya pengakuan dari negara lain, tapi sebelumnya negara sudah terbentuk. Itulah dari unsur-unsur negara. Jadi dari unsur negara yang mau kita pelajari sekarang yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat. Apa yang disebut dengan pemerintah yang berdaulat? Kalau dikatakan pemerintah yang berdaulat adalah pemerintahan yang sudah memegang kekuasaan tertinggi di negaranya sendiri. Artinya negara tersebut sudah menjadi negara yang merdeka. Tidak ada lagi satu kekuasaan lain di negara tersebut. Jadi contohnya Indonesia disebut pemerintahan sudah berdaulat berarti sejak Indonesia merdeka, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Itulah disebut Indonesia sudah mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Nah, kemudian kita bahas lagi apa rupanya menjadi tugas pemerintah itu. Kalau Ibu simpulkan di sini, tugas daripada pemerintah itu ada dua. Yang pertama, menyelenggarakan pemerintahan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Menyelenggarakan pemerintahan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Setiap negara pasti punya cita-cita dan tujuan. Jadi inilah yang menjadi tugas daripada pemerintah. Contoh negara Indonesia. Indonesia itu punya cita-cita dan tujuan. Tujuannya, cita-citanya adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tujuan negara Indonesia itu seperti yang sudah diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea keempat. Apa itu disebut? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, melindungi segenap bangsa Indonesia ini adalah tugas dari pemerintah. Melindungi seluruh rakyat, itu tugas daripada pemerintah. Memajukan kesejahteraan umum, itu yang kedua. Kesejahteraan umum harus dimajukan. Bagaimana cara pemerintah? Itu tugasnya. Yang ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua masyarakat Indonesia harus menjadi manusia yang cerdas, harus manusia yang pintar. Makanya pemerintah menggalakkan adanya wajib belajar, mungkin dulu 9 tahun, sekarang sudah 12 tahun. Itu cara-cara pemerintah dan banyak lagi. Nah, kemudian yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Jadi Indonesia, pemerintahnya itu bertugas bukan hanya tugasnya hanya di negara Indonesia sendiri, tapi bahkan itu ke luar negeri, ke negara lain.
ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu yang menjadi tujuan negara kita. Dan itu adalah tugas daripada pemerintah. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk kemakmuran rakyat. Untuk menjaga keutuhan, menjaga ketertiban, menjaga keamanan negara. Itu tugas pemerintah. Kita tahu wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu masyarakatnya beraneka ragam. Terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai adat istiadat, bahasa, budaya, etnis, ras, dan lain-lain. Nah, itu semua keberagaman itu kalau tidak dijaga keutuhannya, maka mungkin negara kita bisa berantakan. Itulah tugas daripada pemerintah. Supaya terjaga dulu keutuhan, masyarakat Indonesia bisa satu dari Sabang sampai Merauke, sehingga tercapailah yang namanya kemakmuran. Tanpa adanya kesatuan, tanpa adanya keutuhan, itu nonsen dikatakan bisa membangun, bisa mencapai kemakmuran. Jadi inilah tugas daripada pemerintah. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas 2 tingkatan. Yang pertama dikatakan adalah pemerintahan pusat. Kedua, pemerintahan daerah. Nah, apa itu arti daripada pemerintah pusat? Pemerintahan pusat dikatakan itu dalam arti luas adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Siapa aja yang disebut lembaga-lembaga negara Indonesia? Adapun lembaga-lembaga negara Indonesia itu adalah misalnya MPR, DPR, Presiden, kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK, DPD. Nah, itulah yang disebut lembaga-lembaga negara dan lain-lain. Semuanya itu dikatakan tugas dan kewenangannya itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan-peraturan perundangan lainnya. Di dalam pasal-pasalnya itu semua ada diatur mengenai apa yang menjadi tugas presiden, apa yang menjadi tugas dan kewenangan DPR dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan pemerintahan pusat dalam arti luas. Kemudian pemerintahan pusat dalam arti sempit, secara sempit, bahwa pemerintahan pusat itu dilaksanakan oleh badan eksekutif dan juga kementerian negara, termasuk itu lembaga negara yang non-kementerian. Siapa yang disebut lembaga eksekutif? Kalau dalam pembagian kekuasaan Indonesia, lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, yaitu presiden. Berarti di sini pemerintahan dalam arti sempit ini disebutlah presiden dan juga menteri-menteri negara dan juga lembaga-lembaga negara yang non-kementerian. Nah, itulah pemerintahan pusat, baik dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Kemudian pemerintah daerah, yaitu tingkatan yang kedua. Pemerintah daerah itu adalah pemerintahan yang terdiri dari daerah provinsi dan juga daerah pemerintahan kabupaten atau kota madya. Daerah provinsi itu kalau dulu dikatakan daerah tingkat 1. Kemudian daerah kabupaten atau kota itu disebut daerah tingkat 2. Nah, kenapa dikatakan kabupaten atau kota? Ini sama, setingkat. Kalau dia di daerah kabupaten berarti dia masih wilayah kabupaten. Kalau dia kota berarti sudah kota administratif. Ya, itu di sini. Nah, siapa rupanya yang memerintah di daerah provinsi dan juga daerah kabupaten atau kota? Misalnya, kalau di daerah provinsi itu diperintah atau dipimpin oleh gubernur, dibantu dengan atau bersama-sama dengan DPRD tingkat provinsi. Kemudian kalau dia di tingkat kabupaten atau kota, itu adalah dipimpin oleh bupati atau wali kota bersama-sama dengan DPRD kabupaten
atau kota madya itu disebut. Nah, inilah kalau masalah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada 2 tingkatan. Kemudian kita kembali ke bagaimana mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Tapi kita artikan dulu apa itu yang disebut kekuasaan. Sistem pemerintahan kekuasaan di Indonesia. Ya. Apa itu arti kekuasaan? Kekuasaan itu dikatakan adalah tindakan seseorang atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginannya. Jadi dikatakan kekuasaan, saya berkuasa berarti kalian harus melakukan sesuai dengan kehendak saya. Itulah kekuasaan. Berarti yang punya kekuasaan itu adalah sebagai pemimpin. Contoh yang disebut kekuasaan. Misalnya saat kalian di rumah, orang tua menyuruh, "Nak, kamu jangan menonton. Itu televisi matikan, kamu belajar." Nah, itu kamu harus dengarkan. Itu adalah kekuasaan orang tua. Itu kekuasaan. Kemudian saat di sekolah, kamu tidak boleh datang terlambat. Berarti kalau kita dikatakan tidak boleh datang terlambat, kalau terlambat berarti ada hukuman. Itu kekuasaan dari guru. Misalnya juga di sekitarmu, di masyarakat, di negara. Nah, itulah yang disebut kekuasaan. Kemudian dalam masa pembagian kekuasaan ini, pembagian kekuasaan itu menurut pendapat para ahli itu bermacam-macam. Tapi yang mau kita bahas di sini hanya 2 macam aja, atau dari 2 pendapat saja mengenai pembagian kekuasaan, termasuklah pembagian kekuasaan yang kita laksanakan di Indonesia. Ya, pembagian kekuasaan yang pertama, pembagian kekuasaan. Yang pertama menurut John Locke. Menurut John Locke ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan membuat atau menetapkan undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan juga mempertahankan atau mengadili pelaksanaan undang-undang. Ya. Yang ketiga, adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk mengatur hubungan luar negeri. Ini pendapat daripada John Locke.
Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang membuat atau menetapkan undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mempertahankan atau mengadili pelaksanaan undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu untuk mengatur hubungan luar negeri. Itu kalau menurut John Locke. Sedangkan yang kedua adalah menurut Montesquieu. Menurut Montesquieu, yaitu ada 3 juga. Yang pertama, kekuasaan sama seperti yang pertama tadi, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau menetapkan undang-undang. Kekuasaan membuat atau menetapkan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi atau mengadili jalannya undang-undang. Ya, inilah perbedaan antara pendapat John Locke dan pendapat Montesquieu tentang pembagian kekuasaan. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, yaitu kalau di kekuasaan eksekutif antara melaksanakan dan mempertahankan atau mengadili pelaksanaan undang-undang itu dipegang oleh kekuasaan eksekutif. Sedangkan di Montesquieu antara yang melaksanakan undang-undang dengan yang mengawasi jalannya undang-undang, yaitu ada 2 dipegang oleh lembaga negara. Jadi antara pendapat yang kedua ini sebenarnya ini adalah saling melengkapi, bukan berarti bertentangan. Tetapi kalau dikatakan pendapat yang kedua saling melengkapi, dan di sini antara Montesquieu dan John Locke ada perbedaan yang mereka melihat dari segi pendapat mereka masing-masing. Ya, kemudian kalau kita lihat ke Indonesia, yang kita laksanakan di Indonesia adalah mengenai pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu adanya kekuasaan legislatif yang membuat atau menetapkan undang-undang, di mana ini di Indonesia yaitu dipegang oleh DPR. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang, yaitu ini dilaksanakan oleh Presiden bersama-sama dengan menteri-menteri negara. Kemudian kekuasaan yudikatif yaitu mengawasi jalannya undang-undang yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Tetapi walaupun dikatakan mereka ini terjadi pembagian kekuasaan, mereka ini ada saatnya saling kerjasama. Bukan berarti mereka dalam pembagian kekuasaan ini selalu berdiri sendiri, tidak. Contoh, misalnya antara badan legislatif, kekuasaan legislatif dengan eksekutif, itu ada saatnya kerjasama. Misalnya, kalau Indonesia dalam keadaan genting ingin membuat undang-undang yang baru untuk mengatur keadaan tersebut, maka perlu adanya kerjasama antara badan atau kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif, yaitu antara DPR dengan Presiden untuk membuat undang-undang yang baru untuk saat itu. Itu ada saat kerjasamanya. Nah, itulah yang disebut pembagian kekuasaan Indonesia. Dan pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu ini adalah pembagian kekuasaan yang disebut dengan teori trias politika. Nah, itu aja dulu
untuk siang ini yang bisa